kami akan membahas latihan soal materi grup dan grup abelian. Pembahasan latihan soal nomor 1. Q1 merupakan himpunan semua bilangan rasional selain 1, dan operasi order pada Q1 didefinisikan oleh R order S sama dengan R ditambah S dikurangi RS untuk setiap RS elemen dari Q1. Maka Q1 dan order adalah suatu grup abelian. Tunjukkanlah. Penyelesaiannya yaitu dikatakan grup abelian jika memiliki 5 syarat, yaitu bersifat tertutup, bersifat asosiatif, memiliki elemen identitas, memiliki inverse, dan bersifat komutatif. Syarat yang pertama yaitu sesuai dengan definisi operasi order pada Q1, maka operasi order pada Q1 bersifat tertutup. Kemudian syarat yang kedua, jika RST elemen dari Q1, maka R order S order T sama dengan R ditambah S dikurangi RS order T, menghasilkan sebagai berikut. Kemudian dapat disimpulkan hasil tersebut memenuhi sifat asosiatif. Kemudian syarat yang ketiga yaitu elemen identitasnya adalah 0, sebab jika R elemen Q1, maka R order 0 sama dengan R, dan 0 order R sama dengan R. Kemudian syarat yang keempat, yaitu misalkan inverse dari R elemen Q1 adalah R inverse, maka R order R inverse sama dengan R inverse order R sama dengan 0. Kemudian penjabarannya sebagai berikut. Dapat dikatakan setiap elemen Q1 memiliki inverse dalam Q1. Kemudian syarat yang kelima yaitu jika RS elemen dari Q1, maka R order S sama dengan R ditambah S dikurangi RS, menghasilkan S ditambah R dikurangi SR, kemudian menghasilkan S order dari R. Jadi operasi order pada Q1 bersifat komutatif. Dari kelima syarat tersebut terbukti bahwa Q1 dan order adalah suatu grup abelian. Soal nomor 2 yakni operasi star pada R didefinisikan sebagai berikut. Untuk semua C, D elemen R dengan C star D sama dengan C plus D plus 2, kita buktikan bahwa R, star merupakan grup. Untuk yang pertama, jika operasi star didefinisikan C star D sama dengan C plus D plus 2, untuk semua C, D elemen R, maka operasi star pada R merupakan tertutup. C plus D plus 2 elemen R. Jadi R dengan operasi star merupakan suatu grupoid. Untuk pembuktian yang kedua yakni operasi star bersifat asosiatif. Buktinya untuk setiap C, D, E elemen R berlaku dalam kurung C star D star E sama dengan C star dalam kurung D star E. Pembuktian yang pertama, C star D star E sama dengan dalam kurung C plus D plus 2 star E sama dengan C plus D plus 2 plus E plus 2, hasilnya yakni C plus D plus E plus 4. Yang kedua kita buktikan ruas kanan yakni C star dalam kurung D star E sama dengan C star dalam kurung D plus E plus 2 yang menghasilkan C plus D plus E plus 4. Karena dalam kurung C star D star E sama dengan C star dalam kurung D star E, maka operasi star pada R bersifat asosiatif. Untuk pembuktian yang ketiga yakni mempunyai elemen identitas. Buktikan untuk setiap E elemen R sedemikian sehingga untuk semua C elemen R berlaku C star E sama dengan E star C sama dengan C. Untuk yang pertama, C star E sama dengan C plus E plus 2 sama dengan C. Kemudian kita operasikan kedua ruas dengan negatif C sehingga didapatkan negatif C ditambah C ditambah E ditambah 2 sama dengan C plus C. Menghasilkan 0 ditambah E ditambah 2 sama dengan 0 yang merupakan identitas dalam penjumlahan, dan didapatkan E plus 2 sama dengan 0 sehingga didapat E sama dengan negatif 2. Untuk yang kedua yakni E star C sama dengan E ditambah C tambah 2 sama dengan C. Kemudian kita operasikan kedua ruas dengan negatif C sehingga didapat E ditambah C ditambah 2 ditambah negatif C sama dengan C ditambah negatif C. E ditambah 2 ditambah C ditambah negatif C sama dengan C ditambah negatif C. Sifat komutatif dalam penjumlahan sehingga didapatkan E plus 2 sama dengan 0, E sama dengan negatif 2.
Karena C star E sama dengan E star C, maka terbukti operasi star pada R merupakan elemen identitas. Untuk pembuktian yang keempat yaitu mempunyai inverse. Buktinya untuk setiap C elemen R, terdapat C inverse elemen R. Sedemikian sehingga C star C inverse sama dengan C inverse star C sama dengan elemen identitas. Untuk yang pertama yaitu C star C inverse sama dengan elemen identitas C star C inverse, yakni C plus C inverse ditambah 2 sama dengan elemen identitas. C plus C inverse ditambah 2 sama dengan elemen identitas yang kita ketahui tadi, yakni negatif 2, sehingga didapatkan C plus C inverse sama dengan negatif 4, C inverse sama dengan negatif 4, negatif C. Untuk yang ruas kanan, yakni C inverse di star C sama dengan elemen identitas. C inverse ditambah C ditambah 2 sama dengan elemen identitas, sehingga C inverse ditambah C ditambah 2 sama dengan negatif 2, C inverse ditambah C sama dengan negatif 4, sehingga didapatkan C inverse sama dengan negatif 4, negatif C. Karena C star C inverse sama dengan C inverse star C, maka terbukti operasi star pada R memiliki inverse. Kesimpulannya, maka terbukti operasi star pada R merupakan suatu grup. Selanjutnya ke pembahasan latihan soal nomor 3. Misalkan bilangan bulat positif adalah N dan misalkan NZ sama dengan NM di mana M merupakan anggota bilangan bulat. Tunjukkan bahwa NZ adalah grup abelian. Penyelesaiannya yang pertama kita harus menguji sifat tertutup. Misalkan A dan B anggota NZ, kita tahu bahwa A sama dengan NK dan B sama dengan NM untuk setiap nilai K dan M anggota bilangan bulat. Maka A ditambah B sama dengan NK ditambah NM. Kemudian menggunakan sifat distributif dapat ditulis ulang menjadi N dikali K ditambah M. Oleh karena N dikali K ditambah M juga merupakan anggota dari NZ, sehingga NZ bersifat tertutup. Kemudian yang kedua menguji sifat asosiatif. Misalkan A sama dengan NK, B sama dengan NM, dan C sama dengan NL. Untuk setiap K, M, dan L anggota bilangan bulat, maka A ditambah B ditambahkan dengan C sama dengan A ditambahkan dengan B ditambah C. Kemudian NK ditambah NM sama dengan NK ditambah NM ditambahkan dengan NL sama dengan NK ditambahkan dengan NM ditambah NL. Kemudian dapat ditulis ulang menjadi N dikali K ditambah M ditambah NL sama dengan NK ditambah N dikali M ditambah L. Kemudian dapat ditulis lagi menjadi N dikali K ditambah M ditambah L sama dengan N dikali K ditambah M ditambah L. Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka NZ bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, menguji elemen identitas. NM ditambah 0 hasilnya sama dengan 0 ditambah NM atau sama dengan NM untuk setiap M anggota bilangan bulat. Jadi elemen identitas untuk NZ adalah 0. Kemudian yang keempat, kita akan menguji bars. Misalkan A anggota NZ, maka A ditambah A inverse sama dengan elemen identitas, yaitu 0. Kemudian kedua dikurangi dengan A, menghasilkan A inverse sama dengan negatif A. Maka elemen negatif A merupakan inverse dari A di NZ. Kemudian yang terakhir kita akan uji sifat komutatif. Misalkan A dan B anggota NZ, kita tahu bahwa A sama dengan NK dan B sama dengan NM untuk setiap nilai K dan M merupakan anggota bilangan bulat, maka kita akan membuktikan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A, NK ditambah NM sama dengan M ditambah NK. Kemudian dapat ditulis ulang menjadi N dikali K ditambah M sama dengan N dikali M ditambah K. Kemudian karena operasi penjumlahan bilangan bulat antara K dan M bersifat komutatif, yakni K ditambah M hasilnya sama dengan M ditambah K, maka menghasilkan ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama, sehingga NZ bersifat komutatif.
Oleh karena kelima sifat telah teruji, maka terbukti bahwa NZ merupakan suatu grup abelian. Yang selanjutnya kita masuk ke latihan yang nomor 4. Himpunan Z4 yang terdiri dari 0, 1, 2, dan 3 terhadap operasi penjumlahan modul 4 apakah merupakan sebuah grup atau bukan. Nah, untuk membuktikan suatu himpunan ini grup atau bukan, kita harus membuktikan keempat sifat grup, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki inverse, dan juga memiliki elemen identitas. Yang pertama, kita akan membuktikan sifat tertutup. Himpunan Z4 dengan operasinya penjumlahan modul 4 tertutup karena setiap hasil dari penjumlahan Z4 operasi modul 4 akan menghasilkan elemen-elemen yang juga berada di Z4. Untuk yang kedua, yaitu asosiatif. Himpunan Z4 dengan operasinya penjumlahan modul 4 bersifat asosiatif karena operasi penjumlahan pada himpunan Z4 modul 4 pasti bersifat asosiatif. Dan untuk yang ketiga, sifat memiliki elemen identitas. Perhatikan elemen identitas berupa 0. 0 merupakan elemen dari Z4. Sedangkan semua bilangan-bilangan pada Z4 jika ditambahkan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga himpunan Z4 dengan operasi penjumlahan modul 4 memiliki elemen identitas. Kemudian yang keempat, yaitu memiliki inverse. Himpunan Z4 dengan operasinya penjumlahan modul 4 memiliki inverse karena setiap elemen dari Z4 memiliki inverse. Untuk 0 merupakan inverse dari 0. Dari 1 ditambah 3 itu kan 4. 4 modul 4 itu 0, dengan 3 merupakan inverse dari 1. Kemudian dari 2 ditambah 2 itu hasilnya 4, di mana 4 modul 4 itu 0, dengan 2 merupakan inverse dari 2. Dari keempat sifat grup, himpunan Z4 modul 4 merupakan himpunan Z4 dengan operasinya penjumlahan modul 4 memenuhi semuanya, sehingga himpunan Z4 yang anggotanya 0, 1, 2, dan 3 terhadap operasi penambahan atau penjumlahan modul 4 merupakan sebuah grup. Latihan soal nomor 5 adalah misal A dan B unsur dari grup G dan G abelian jika dan hanya jika AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, buktikanlah. Penyelesaiannya adalah misal A dan B unsur dari grup G dikali AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, maka G abelian. Buktinya, ambil A, B elemen G, AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Perhatikan AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. AB kali AB sama dengan AA BB. AB kali A kali B kali B inverse sama dengan AA kali B, B kali B inverse. A kali B kali A sama dengan A kali B. A inverse kali A dikali B kali A sama dengan A inverse kali A kali B. E kali B sama dengan E kali B kali A sama dengan E kali A kali B. B A sama dengan AB, diperoleh bahwa G abelian.